membuka kamera karena kondisi sedang tidak memungkinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bihi wa hadana ila 'azimi syari'atihi wa as'adana bittiba'i afdhalir rusulih. Nu'minu billahi fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan afdhalu rusulih la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Yang kami hormati pembicara kita pada malam hari ini, Al-Ustadz Abdul Rahman Fakih Mukhlis, dan yang kami cintai teman-teman semua, para asatidzah dan juga ikhwan wa akhwat, thalab wa thalibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama bertemu secara virtual untuk membahas hal yang mungkin jarang terdengar di antara kita semua. Jika kita berbicara tentang beasiswa, mungkin teman-teman sangat akrab dengan beasiswa Universitas Islam Madinah. Atau teman-teman sangat akrab dengan beasiswa ya, atau teman-teman sangat akrab dengan beasiswa Al-Qasimiyah, Jamiah Al-Qasimiyah yang berada di Uni Emirat Arab, tetapi teman-teman jarang sekali atau bahkan tidak pernah sama sekali mendengarkan bagaimana peluang kuliah berbayar atau kuliah beasiswa di Qatar, ya, di negara Qatar. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah datang Ustadz kita, pembicara kita, Ustadz Abdul Rahman Fakih Mukhlis, di tengah-tengah antum dan antuna semua. Dan juga kita lihat di sini tidak hanya para tulab saja yang hadir, tetapi kita lihat ada beberapa asatidzah perwakilan dari pesantren yang turut hadir pada kesempatan malam hari ini. Sebelum dimulai, teman-teman bisa ya menuliskan asal daerah teman-teman semua di kolom chat. Nanti kita akan melihat teman-teman itu sekarang pada malam hari ini datang dari daerah mana saja. Barakallahu fiikum. Oke, Masya Allah ya, ada dari Bogor, Jakarta, Makassar, Aceh, Padang, Sumedang. Ada dari Tulungagung, Kerinci, Jambi, Medan, Yogyakarta, Samarinda, Turki, Masya Allah dari Turki, Bekasi, Kuningan, Garut, Wonosobo, Padang, Payakumbuh, Bali, Bekasi, Sukabumi, Pati, Padang, 50 kota, Sumbar, Bogor, Bandung, Masya Allah ya. Jadi kita lihat teman-teman hadir dari berbagai macam kota. Dan teman-teman datang dari berbagai macam background. Semoga pada kesempatan malam hari ini teman-teman bisa mendapatkan banyak faidah dari pembicara kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, ikhwan dan akhwat, sebelum kita mulai kita akan menyapa pembicara kita pada malam hari ini kepada Ustadz Fakih. Mungkin antum bisa open kamera atau sapa teman-teman semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Gimana ini ya. Antum, Alhamdulillah sehat Ustaz. Bagaimana antum Ustaz? Sekarang di sana lagi jam ini Ustaz ya? Siang apa sore Ustaz? Di sini jam 3:30 ya. Di sini jam 3:30. Baru selesai asar tadi setengah jam yang lalu. Jadi beda 4 jam sama dengan di Saudi, cuma memang waktu sholat kita lebih dulu. Alhamdulillah. Oke, Masya Allah ya. Tadi kita lihat di sana sudah waktu sore, dan memang Ustadz Fakih ini beliau punya berbagai macam tanggung jawab ya di sana. Nanti kita akan gali lebih dalam apa saja tanggung jawab beliau selain belajar, dan juga bagaimana sih beliau itu bisa mendapatkan beasiswa kuliah di sana. Dan mungkin teman-teman akan kaget ya, memang jalur yang Ustadz Fakih tempuh ini memang lumayan ini Ustadz ya, tidak semudah.
sembarang orang yang bisa lewat jalur situ gitu. Setelah sekian tahun berada di Qatar, beliau insya Allah tahu bagaimana celah-celah yang mungkin bisa saja teman-teman tempuh untuk kuliah di sana. Nah juga viral beberapa bulan terakhir ya, ini ada viral pendaftaran Doha apa tuh, institut apa tuh, Ana lupa Sat. Dan itu banyak yang bertanya apakah itu beasiswa atau tidak, tetapi setahu Ana itu tidak beasiswa Sat ya, yang Doha Sat ya, itu tidak beasiswa. Dan bagaimana cara untuk beasiswa? Apakah mungkin? Nah, bisa jadi bisa iya. Soalnya memang kita ambil contoh teman-teman kita yang berada di Mesir itu. Biasanya mereka di tahun pertama itu tiket sendiri, biaya tinggal sendiri, walaupun biaya kuliah murah, tapi di tahun keduanya mereka bisa mendapatkan beasiswa dari para muhsinin. Seperti itu. Tahun kedua, tahun ketiga, yang diambil dari nilai mereka pada tahun pertama. Dan bila kita melihat kawan-kawan kita di Malaysia, kita punya kawan di Malaysia di IUM ya, tahun pertama itu biaya sendiri gitu kan, tiket sendiri segala macam, tapi tahun kedua bisa mendapatkan beasiswa. Nah, apakah dikata seperti itu atau full bayar sendiri atau seperti apa? Nanti kita akan bahas secara tuntas bersama Ustadz Abdurrahman Faqih Mukhlis. Sebelum kita lanjutkan, kita akan membacakan sedikit biografi beliau. Nama beliau adalah Ustadz Abdurrahman Faqih Mukhlis. Beliau sekarang mahasiswa di Qatar University, jurusan Al-Fiqh wa Usul Fiqh, fikih dan usul fikih. Dan beliau diamanahkan menjadi imam masjid Badriyah Kamal El Amani di Qatar. Inilah sekilas biografi singkat dari pembicara kita pada malam hari ini, dan juga beliau berasal dari Bogor, Ustaz ya, berasal dari Bogor. Oke. Tanpa panjang kala, untuk kedepannya mungkin kita serahkan waktu kepada Ustadz Faqih, dan untuk sesi tanya jawab nanti kita akan tektokan Ustadz ya setelah pemaparan antum. Kepada Ustadz Faqih, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina wa rasulina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati juga Rafif ya, selaku kawan ketika dulu kita sama-sama belajar di Pondok Pesantren Husnul Khotimah di Kuningan. Juga yang saya hormati para asatidzah yang juga turut hadir dalam sore dan malam hari ini di Indonesia. Juga kawan-kawan semua yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Masya Allah, saya sangat senang dan merupakan satu kehormatan juga buat saya bahwa kawan-kawan ternyata sangat antusias dan ternyata dari mana-mana ya. Ada yang dari Sumatera tadi, Aceh, kemudian Padang, Jambi, dan lain sebagainya ya. Ada juga yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, dan ada juga yang dari luar negeri ya. Masya Allah. Ya, lastu min khairikum ya ikhwani. Jadi teman-teman semua di sini. Alhamdulillah rabbil alamin, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa melakukan satu pertemuan yang insya Allah akan ada manfaatnya. Jadi mungkin langsung aja ya Rafif tentang Qatar, dan mungkin juga nanti saya akan bercerita sedikit. Ada satu hal yang sebetulnya banyak disalahpahami juga oleh banyak orang gitu ya. Pertama tentang Qatar itu sendiri ya Rafif dan juga kawan-kawan semua. Qatar ini memang belakangan atau beberapa tahun ke belakang ini viral ya. Beritanya, segala sesuatu tentang Qatar itu banyak orang ketahui. Terlebih setelah munculnya juga sosial media ya, mungkin sosial media itu juga kurang lebih baru mulai populer 15 tahun ke belakang lah katakan gitu ya. Apalagi setelah munculnya WhatsApp misalkan ya, ini satu aplikasi yang paling banyak dipakai oleh kita semua, itu mulai banyak juga berita-berita dan kabar tentang Qatar. Terlebih juga ya, kalau dari flyer yang disebarkan oleh ITAF di Instagram itu kan mau nonton mau kuliah sambil nonton Piala Dunia gitu. Padahal Piala Dunia insya Allah besok gitu ya.
Ya, tapi nah itu maksudnya poinnya adalah Qatar ini menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 insya Allah November besok insya Allah tanggal 21 ya, setahu saya lupa. Nah, ini hal-hal ini juga yang membuat Qatar itu semakin viral. Beredar juga beberapa apa ya namanya itu berita ya, beberapa poin yang berkaitan dengan Qatar. Kalau pernah dapat ya, dulu mungkin sebagian kita pernah dapat bahwasanya Qatar itu ada banyak tuh poinnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa gitu ya, yang menceritakan tentang betapa wahnya Qatar gitu ya, betapa kayanya negara ini, betapa kok kayaknya enak banget gitu tinggal di negara ini ya. Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi memang belakangan banyak sekali kawan-kawan yang ingin juga studi di Qatar ini. Memang secara fakta Qatar itu merupakan negara atau salah satu negara terkaya di dunia. Bahkan dulu sebelum blokade ya yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, meskipun sekarang sudah damai lagi ya alhamdulillah, itu sebelum blokade Qatar terkaya pertama ya. Kalau yang saya perhatikan setelah blokade itu tidak lagi pertama tapi masih ada di top 10 setahu saya. Ya memang kalau kita lihat dari segi kesejahteraan orang-orang di sini, terutama orang-orang asli sini ya, orang-orang Qatar itu sendiri memang ya tentu di atas rata-rata kebanyakan orang, bahkan ya paling sejahtera lah, orang paling sejahtera bahkan di muka bumi gitu ya. Tapi tentu berbeda dengan kita selaku diaspora, orang luar yang datang ke Qatar, tentu saja berbeda kondisinya dengan orang asli di Qatar. Meskipun begitu, alhamdulillah kita syukuri atas segala sesuatu yang kita dapatkan di sini ya, baik itu positif dan juga negatifnya. Nah, mungkin juga nggak banyak yang tahu di sini bahwa semua negara itu ada hal yang negatifnya juga ya, para peserta sekalian, teman-teman juga para asatidzah. Kadang ya permainan media yang kadang suka lebay gitu ya, seolah-olah Qatar tidak ada hal yang negatif sama sekali, kan? Tapi tentu ketika kita sudah ada di sini, bahkan bekerja, bermuamalah dengan orang-orang di sini, orang asli dan orang-orang dari negara-negara yang lain, nah, itu tentu kita menemukan juga itu 2-3 hal yang negatif, bahkan mungkin ada cukup banyak kalau kita mau kumpulkan. Nah, ala kulli hal. Oke, tentang Qatar ini teman-teman sekalian, mohon maaf ya, saya nggak ada slide atau presentasi, jadi saya langsung cara saja apa adanya menceritakan bagaimana saya menjadi seorang mahasiswa, juga seorang pekerja juga di sini, dan juga tentunya suku diaspora Indonesia yang ada di Qatar. Kawan-kawan sekalian, teman-teman semua, para asatidzah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Qatar itu secara luas wilayah, ini sedikit pengenalan tentang Qatar ya, itu hanya sebesar provinsi Banten. Kurang lebih hanya sebesar provinsi Banten. Ya, jadi kalau kita mau main ke ujung Qatar itu cukup 1,5 jam atau bahkan cuma 1 jam udah cukup sampai ke ujung Qatar tuh. Kemarin alhamdulillah saya ada acara di Dukhon, salah satu kota di Qatar juga, dan itu di ujung barat Qatar, hanya 1 jam saja dari Doha, dari sini ya. Nah, ke ujung utara juga 1,5 jam kurang lebih, ke ujung selatan juga 1,5 jam, dan Doha itu kan ada di ujung timurnya Qatar. Jadi sangat kecil bisa dibilang kalau dibandingkan dengan negara kita yang masya Allah sangat 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 besar ya, jika dibandingkan dengan Qatar tentunya. Penduduk Qatar itu sendiri, penduduk semua ya, total semua penduduk, artinya orang Qatarnya dan bukan orang Qatarnya itu tidak sampai 3 juta jiwa ya. 2,8 atau 2,7 fluktuatif ya, naik turun karena di sini ada yang selesai bekerja, ada yang datang seperti itu ya. Nah, jadi orang Qatarnya itu sendiri setahu saya belum sampai angka 1 juta, hampir 1 juta, mungkin sekitar 800 sampai 900 ribu kurang lebih sekarang ya. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan Indonesia, tentu sejujurnya kita
boleh boleh berbangga lah, bisa dibilang seperti itu, bahwa kita itu bangsa yang besar, bangsa yang besar secara kuantitas, artinya secara penduduk, maupun besar secara luas wilayah. Nah, cuma apakah nama bangsa Indonesia itu sebesar negaranya? Nah, tentu ini jadi pertanyaan dan satu hal yang debatable gitu ya. Nah, tentang beasiswa di Qatar ini langsung aja ya, karena waktunya juga mungkin tidak banyak ya. Di sini juga maghribnya lagi naik, maghribnya lagi cepat gitu ya. Karena kalau di musim panas, di musim dingin itu siangnya pendek dan malamnya panjang. Nah, begini teman-teman semua, satu yang harus diluruskan adalah saya pribadi itu tidak beasiswa. Ya, saya kuliah di Qatar University itu tidak melalui jalur beasiswa. Nah, ini yang kadang bukan disalahpahami ya. Kalau salah pahami mungkin tidak tahu gitu ya, oleh kebanyakan orang, dikiranya saya beasiswa padahal sebetulnya tidak beasiswa. Kalau bukan berarti tidak ada beasiswa ya, tapi memang begini, teman-teman semua, memang setelah saya banyak berinteraksi dengan kampus dan juga tentu ya memang hidup di sini, tinggal di sini, secara umum untuk S1 ya, untuk S1 itu beasiswanya tidak sebanyak S2 gitu ya. Nah, mengapa seperti itu? Ya, pertama tentu Qatar ini berbeda sekali negaranya dengan Saudi Arabia dari sisi tertentu ya. Betul, Qatar itu juga negara Arab. Betul, Qatar itu juga ada di teluk tetangganya Saudi, bahkan apa namanya, menyatu gitu ya, hanya dibatasi dengan border saja. Akan tapi Qatar itu kecil sekali kalau dibandingkan dengan Saudi juga, dan kampusnya juga tidak banyak. Kampus yang paling besar dan tertua adalah kampus saya sendiri, yaitu Qatar University, dan kampus yang ada jurusan syariahnya itu hanya di Qatar University dan juga di Hamad bin Khalifa University. Sisanya adalah kampus-kampus yang umum ya. Nah, sekarang tuh ada Qatar University, ada kampus-kampus di bawah naungan Qatar Foundation ya. Jadi Qatar Foundation itu adalah satu lembaga yang menaungi banyak kampus-kampus cabang dari Amerika. Nah, ini yang boleh jadi belum diketahui sama teman-teman semua. Kalau yang suka bola nih, teman-teman yang suka bola dulu, kalau kita perhatikan jersey-nya Barcelona itu kan sponsornya pernah Qatar Foundation. Nah, Qatar Foundation itu adalah satu lembaga yang menaungi beberapa kampus yang kampus cabang dari Amerika ya, seperti Texas A&M, Carnegie Mellon University, Northwestern, Georgetown University, terus ada Virginia Commonwealth, ada juga kampus lokal Qatar yaitu Hamad bin Khalifa University. Nah, Hamad bin Khalifa itu dia ada di bawah Qatar Foundation. Ada lagi kampus-kampus yang baru seperti Lusail University, kemudian Doha University. Sebenarnya Doha University itu adalah jelmaan ya dari kampus cabang dari Kanada, yaitu CNAQ ya. CNAQ itu apa ya kepanjangannya? Saya juga lupa gitu ya. Tapi intinya itu adalah kampus untuk sains dan teknologi. Ada juga Calgary University. Nah, jadi kebanyakan memang kampus-kampus umum dan sangat sedikit kampus yang mengajarkan atau ada fakultas syariah di dalamnya gitu ya. Nah, berangkat dari situ, kenapa saya tuh sempat bicara juga sama ini ya, sama staf dari kampus. Sebetulnya secara ofisial kampus manapun, terutama Qatar University itu ada beasiswanya. Jadi tidak menutup beasiswa secara full, enggak. Mereka tetap membuka beasiswa untuk yang dari luar Qatar ya, langsung datang. Cuma secara lapangan ya, faktanya itu saya belum menemukan
ada orang yang datang langsung dari Indonesia ke sini gitu ya, ke Qatar University. Tapi kalau di Hamad bin Khalifa University itu hampir setiap tahunnya ada mahasiswa kita yang datang. Tapi ya harus digarisbawahi bahwa di Hamad bin Khalifa University itu kebanyakan mereka adalah S2 dan S3. Ya, jadi makanya tadi saya bilang secara umum bahwa S1 di sini itu kemungkinan untuk mendapat beasiswanya cukup kecil. Ya. Nah, baik lagi kenapa seperti itu? Pertama, kampusnya tidak banyak. Kedua, Qatar University secara khusus itu merupakan kampus andalan juga untuk orang-orang asli Qatar juga. Ya, artinya mereka tentu secara apa ya, mungkin kalau misalkan kita menjadi bagian dari kampus, tentunya mereka akan mendahulukan anak-anak bangsa dulu, yaitu anak-anak yang orang Qatar sendiri gitu. Nah, dan mereka pastinya menginginkan bahwa anak-anak Qatar ini juga ketika selesai dari kampus, ketika lulus mereka akan bekerja di Qatar. Nah, jadi udah ada beberapa kawan-kawan kita yang sudah mengajukan berkas ke Qatar University. Saya juga yang langsung mengurus saat itu, bantu ngurus ya, karena saat itu hanya daftar online juga, daftar online dan langsung mengirimkan berkasnya. Nah, di sini juga tidak semudah mungkin di Saudi atau di Mesir atau di Sudan. Di sini memang ketat sekali soal berkas-berkas. Mereka minta yang asli dan betul-betul yang dinilai itu adalah nilai ijazah. Artinya memang yang paling tinggi nilainya yang berhak dia mendapatkan beasiswa. Atau jangan beasiswa dulu deh, lulus dulu deh. Nah, kalau beasiswa itu nomor sekian ya. Berikutnya langkah, tapi lulus dulu itu adalah satu hal yang tidak selalu mudah ya di Qatar University. Nah, memang seperti itu apa namanya faktanya. Saya terus terang agak sulit untuk bicara seperti ini, tapi memang itu faktanya saya harus sampaikan. Jadi jangan sampai kita over expectation kepada Qatar University juga. Nah, jadi seperti itu adanya. Maksudnya gini, kalau misalkan mereka terlalu banyak menggelontorkan dana untuk mahasiswa dari luar, sementara mereka nanti kembali ke negaranya masing-masing, itu tentu mereka akan rugi gitu ya, dari segi finansial dan dari segi pembangunan negara Qatar itu sendiri. Karena memang kebanyakan orang atau bisa dikatakan 60-70% dari anak-anak Qatar itu sekolahnya di Qatar University. Nah, itu nanti pasti mereka nanti akan bekerja dan akan menjadi orang di sini gitu. Nah, itu juga yang menyebabkan kenapa beasiswa di Qatar University itu sangat-sangat sedikit gitu ya. Nah, akan tapi memang Qatar University itu sendiri merupakan satu kampus yang kalau di kelas Timur Tengah itu, kalau menurut QS World Ranking itu ya, salah satu lembaga penilai lembaga pendidikan di dunia itu, Qatar University adalah kampus nomor 2 terbaik di Timur Tengah ya. Jadi memang Qatar University ini secara akademik dia kampus yang kuat. Seperti itu ya. Nah, intinya adalah apakah bisa daftar nih Ustadz misalkan di Qatar University untuk S1? Saya bilang bisa, tetapi saya tidak menyarankan. Ya, saya kurang menyarankan antum dan antuna semua itu daftar hanya di Qatar University. Kalau ingin mencoba daftar silahkan, akan tapi memang dari segi kepengurusan berkas dan lain-lain itu tidak semudah dan sesimpel kampus lain dan biayanya cukup besar. Ya, ada biaya pendaftaran sebesar 200 rial, kalau dikurskan ke Indonesia, ke rupiah Indonesia itu sekitar kalau sekarang ya sekitar 800.000 hanya untuk daftar saja, belum nanti kita harus stempel ijazah kita dengan cap dari Kemenkumham, kemudian Kemenlu dan juga Kedubes Qatar yang ada di Indonesia, itu perlu effort dan perlu biaya itu. Dan sementara chance atau kesempatan diterima di sini itu secara faktanya ya itu cukup kecil gitu. Nah, makanya saya menyarankan kalau ingin mendaftar di sini jangan jadikan satu-satunya opsi,
kalau mau daftar di sini bisa untuk S2 dan saya selalu sarankan ke Hamad bin Khalifa University. Kalau dibilang bagusan mana, sebetulnya sama-sama bagus, cuma banyak yang bilang dan ini juga satu fakta juga bahwa sebetulnya Qatar University secara ini ya pendidikan syariahnya itu lebih bagus dan Hamad bin Khalifa University itu karena kampusnya juga sangat kecil. Hamad bin Khalifa University itu mahasiswanya sangat sedikit, seperti kampus swasta yang kecil lah di Indonesia gitu ya. Akan tapi dia di backing dengan nama Qatar Foundation dan juga fasilitas yang luar biasa. Nah, mungkin teman-teman sebagai penyemangat saja ya ini kalau ada pertanyaan apa saja yang didapat ketika kita bisa dapat beasiswa di Hamad bin Khalifa University. Nah, satu tentu beasiswa full ya. Full ini tiket, kemudian juga asrama, kecuali makan ya. Makan itu kita tidak dikasih makan gratis yang benar-benar gratis gitu. Yang saya tahu juga di Madinah ya, Universitas Islam Madinah juga tidak gratis, akan tapi disubsidi. Begitu juga di Hamad bin Khalifa itu juga disubsidi, akan tetapi ini yang membedakan sekali adalah tentu secara fasilitas di Hamad bin Khalifa itu sangat maju ya, kamarnya kelas hotel lah bisa dibilang seperti itu. Dan untuk S2 itu sebulannya kalau nggak salah mendapatkan mukafaah atau uang jajan lah ya bahasa kitanya itu 3.500 rial setahu saya ya, kalau tidak berubah. 3.500 rial itu berapa ya? Kalau kursnya sekarang 14 juta. 14 juta satu bulan. Nah, itu kan lumayan ya, bukan lumayan ya itu ngalah-ngalahin gaji PNS di Indonesia kebanyakannya ya. Itu bisa sangat bisa untuk makan sebulan, sangat lebih dan bisa ditabung untuk dipakai di Indonesia untuk keperluan-keperluan yang itu sangat besar untuk seorang mahasiswa. Nah, belum juga nanti ada sampingan misalkan seperti menjaga apa namanya perpustakaan atau menjaga piket di asrama misalkan dan lain sebagainya, itu bisa juga jadi sampingan. Nah, itu sebagai penyemangat saja ya, jangan sampai kita kuliah di luar negeri yang jadi trigger bahkan jadi goals-nya itu adalah hal-hal seperti itu, bahkan nanti kuliahnya jadi terbengkalai. Nah, itu sekilas tentang beasiswa yang ada di Qatar secara garis besar ya. Oh, ada juga ya tadi Doha Institute ya, betul, Doha Institute itu ada di seberang kampus saya juga. Itu kebanyakan juga S2 dan rata-rata tidak beasiswa. Nah, apakah bisa Ustadz misalkan kita ke sana dulu ke Qatar terus kita mendapatkan beasiswa dari sana gitu? Pertama, yang datang ke sini pun jarang ya, maksudnya saya bilang tadi bahwa saya belum lihat ada orang yang datang ke sini langsung gitu kemudian dia bayar sendiri, karena di sini kalau untuk bayar sendiri misalnya, oh ya mau bisa nggak bayar sendiri gitu, bisa tapi sangat mahal gitu ya. Untuk Qatar University saja misalkan itu jadi sistemnya SKS ya, jadi di sini memang tidak seperti kampus-kampus di Madinah atau di Saudi yang mana boleh jadi ya kebanyakannya mereka itu jadi semester ini itu udah pokoknya ngambil mata kuliah ini ditentuin sama fakultasnya, semester berikutnya berarti semuanya ngambil ini gitu. Tapi Qatar University dia SKS seperti kampus-kampus yang ada di Indonesia, bebas milih mata kuliah apa saja kapan saja, yang penting semua yang harus diambil itu ya harus diambil nanti pada akhirnya gitu ya. Nah, intinya adalah berapa sih biaya kalau mau bayar di Qatar University? Intinya per semester itu paling kecil biaya SPP gitu ya per semester itu
adalah 9.600 Qatar rial. 9.600 Qatar rial kalau dikurskan ke Indonesia rupiah sekarang itu sekitar 38 juta satu semester. Itu S1. Untuk S1 38 juta per semester. Itu baru SPP-nya saja. Belum biaya-biaya yang lain, itu akan sangat mahal untuk kebanyakan kita ya. Nah, ada ya lembaga charity di sini banyak ya, yang terkenal itu kan Qatar Charity, ada juga Eat Charity, ada juga RAF Charity. Cuma untuk biaya pendidikan ini memang bukan menjadi concern mereka gitu ya, apalagi di Qatar. Kalau pendidikannya di luar Qatar, terutama di negara-negara yang membutuhkan, itu tentu ada programnya, tapi kalau di sini itu tidak semasif yang ada mungkin di Mesir dan lain sebagainya. Mesir kan murah ya, hampir samalah dengan di Indonesia. Sudan juga sedikit mahal ya, tapi ya masih bisa. Kalaupun mau biaya sendiri itu masih insya Allah sangat bisa. Nah, tapi di Qatar ini memang ya seperti kita bilang di awal, Qatar itu sendiri adalah negara yang kaya gitu, mengandalkan uang sekali. Nah, jadinya memang untuk bisa kuliah dengan biaya sendiri itu sulit sepertinya ya kalau untuk kebanyakan kita sekarang. Nah, jadi Rafif kurang lebih seperti itu untuk awalan ya. Kalau saya sendiri pribadi selain, sedikit. Terus Ustadz gimana caranya kok Ustadz bisa kuliah di Qatar University gitu. Nah, seperti yang tadi dibilang sama Rafif ya, betul ya, memang sebetulnya pada awalnya saya merasa bahwa saya ini kok berbeda sendiri. Artinya teman-teman dulu ketika sudah lulus SMA, MA ya, itu ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan, bareng-bareng gitu ya. Ada yang kuliah di Indonesia bareng-bareng lagi. Sementara saya sendiri ke Qatar. Dan apakah saya ke Qatar itu untuk ke Qatar beasiswa langsung sekolah gitu? Enggak. Nah, ini yang miss oleh banyak teman-teman ya, bahwa saya ke sini itu sebetulnya untuk bekerja. Jadi saat itu ada penerimaan imam dan muadzin di Qatar ini. Nah, dari situ ceritanya dimulai. Nah, jadi saya waktu itu diterima untuk bekerja menjadi imam. Nah, kemudian saya memanfaatkan waktu untuk kuliah di sini, gitu ya. Nah, itu singkat ceritanya. Jadi bukan langsung dari Indonesia datang beasiswa, akan tapi ada lika-likunya sendiri ya. Saya juga nggak langsung lulus saat itu, ada sedikit masalah di berkas-berkas, daftar lagi, kemudian lulus di situ. Nah, jadi itu yang harus diluruskan pada awalnya. Kurang lebih seperti itu, Rafif, untuk sesi ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, Taib, Sudah syukran ada jasa. Syukran jazakallah kepada Ustadz ya atas penyampaiannya. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silahkan raise hand aja. Raise hand, nanti kita akan buka untuk bertanya. Silahkan raise hand langsung untuk bertanya. Kalau bertanya di chat, terkadang pertanyaannya ini ya, tidak jelas apa ingin tanya apa. Silakan yang ingin bertanya langsung raise hand saja. Boleh saya bertanya, Ustadz? Oke, tafadhol. Tafadholi. Boleh saya bertanya? Ya, silakan. Iya, saya Imas dari Tangerang, Ustadz. Kebetulan anak saya memang sekarang masih di kelas 2 MA. Kurang lebih targetnya sih sampai kelas 2 selesai ini memang 20 juz untuk hafalannya gitu. Kalau 30 juz, cuman ujiannya ambil yang 20. Memang rencananya ya kalau memang Allah ridho, emang maunya ambil mencoba beasiswa untuk di Timur Tengah sebenarnya. Apakah misalkan itu di Saudi atau di Qatar, memang ini lagi bahan pertimbangan. Hanya saja yang ingin saya tanyakan,
di Qatar ini, Ustadz, apakah ada jurusan misalkan ekonomi atau ilmu komputer dan sebagainya selain misalkan jurusan yang sifatnya mungkin hadis, Quran dan sebagainya gitu? Karena memang anaknya lebih minat ke di luar itu gitu. Jadi yang saya tahu, saya juga follow IG-nya gitu kan. Kan persyaratan itu harus katanya kan ada TOEFL, IELTS dan yang khusus untuk sekolah keluar ya, TOEFL-nya juga ya. Terus kemudian LOA-nya, kemudian persepsi diri dan sebagainya. Mengenai persyaratannya bagaimana ya, selain memang dari sekolah juga sudah ada bimbingan, cuman untuk Qatar ini memang MA-nya belum ada yang ke Qatar. Kalau yang untuk UIM, Ummul Qura memang seniornya sudah ada ya. Nah, Qatar ini yang belum pernah gitu. Nah, saya hanya alternatif aja sebenarnya. Kalau memang ada peluang, saya pikir ke Qatar juga bolehlah gitu. Hanya saya ingin tahu jurusannya, bagaimana nanti proses step by step-nya, apakah saya bisa lebih dapat bimbingan lebih detail. Saya mempersiapkan dari sekarang, mumpung anaknya kan masih kelas 2 gitu. Karena memang saya ingin anaknya sih dapat di Timur Tengah gitu loh, Ustadz. Nah, bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Imas. Ya, pertanyaan yang juga banyak ditanyakan oleh para orang tua dan juga mungkin sebagian teman-teman semua. Untuk Qatar University memang itu kampus umum sebetulnya. Artinya seingat saya ada 9 atau 10 fakultas yang tentu saja itu adalah fakultas yang bukan fakultas syariah. Jadi kalau di fakultas syariah sendiri itu ada 4 jurusan. Jadi dakwah, akidah dan dakwah, fikih usul fikih, tafsir dan hadis, kemudian dirasat Islamiyah. Sisanya fakultas umum, ada kedokteran gigi, ada kesehatan masyarakat, ada IT, ada lain-lain lah. Bisa dilihat secara detailnya gitu ya di websitenya. Saya lupa juga, oh ya ada hukum, ada juga pendidikan dan lain sebagainya. Saya kira fakultas-fakultas yang memang secara umum ada juga di Indonesia. Ya sekali lagi saya memang bilang beasiswa itu secara ofisial atau secara resmi ada Bu di Qatar University, tetapi untuk bisa ke sananya itu chance-nya atau kesempatannya itu tidak besar. Nah, tapi jika memang ingin dicoba, silahkan ya bisa untuk mencobanya karena siapa tahu memang rezekinya gitu ya, siapa tahu memang nasibnya di sini gitu ya, Masya Allah dapat. Nah, kan tapi itu secara fakta lapangannya gitu, karena memang mereka menargetkan nilai yang cukup tinggi untuk bisa masuk ke sini, apalagi dari luar itu ada IELTS atau TOEFL ya. Kalau bahasa Arab tidak mesti Bu, kalau untuk jurusan-jurusan umum itu ada yang pakai bahasa Inggris juga di Qatar University, tidak semuanya pakai bahasa Arab. Nah seperti itu kira-kira kalau memang ingin di fakultas yang bukan syariah. Di Saudi juga ada, malah kayaknya di Saudi lebih berpeluang untuk diterima ya. Di King Saud University ada, King Faisal ada banyak sekali kampus di Saudi yang mereka belajar mata kuliah umum gitu ya. Nah, seperti itu Bu Imas kira-kira. Jadi terima kasih Ustadz jawabannya. Jadi maksud saya next-nya setelah Zoom ini berakhir, bagaimana jika misalkan kami ingin follow up mengenai langkah selanjutnya, itu harus bagaimana Ustadz misalkan gitu? Ya, pertama gini, satu terkait dengan kuliah atau informasi beasiswa yang ada di satu negara, misalkan di Qatar atau di Saudi, itu bisa langkah pertama mungkin di semua kampus manapun kita buka websitenya dulu, kita buka web kampusnya dulu, kita cermati dulu apa saja syarat-syaratnya.
Kemudian ketika dirasa ada yang kurang jelas, itu bisa kita kontak, biasanya yang berkaitan dengan kampus itu PPI-nya. Kita bisa kontak PPI-nya. Jadi kalau di Qatar silahkan kalian buka, teman-teman semua ya, buka Instagram misalkan PPI Qatar, dan biasanya di situ sudah ada infonya. Atau langsung tanya ke adminnya juga nggak masalah gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau menurut saya pribadi, segala informasi yang ada itu biasanya sudah ada di webnya, kecuali ada informasi-informasi tambahan yang mungkin kita nggak mengerti di situ, itu bisa kita tanya langsung ke pihak kampus, atau bisa tanya langsung ke PPI Saudi misalkan, atau kalau di Saudi udah ada PPI Madinah dan kota-kota lain gitu ya. Nah, PPI itu maaf Ustadz, apa singkat PPI? PPI itu Perhimpunan Pelajar Indonesia di Qatar. Jadi organisasi mahasiswa biasanya yang ada di negara tertentu gitu, Bu Imas. Iya. Nah kemudian begini, kalau memang ingin kuliah di fakultas-fakultas yang bukan syariah gitu ya, persepsi yang harus kita bangun juga adalah tidak semua lulusan luar negeri itu, kalau misalkan memang kita ingin bekerja di Indonesia ya, itu bisa langsung bekerja begitu. Bahkan kalau menurut saya lulusan-lulusan dari Indonesia boleh jadi nanti bisa lebih cepat juga dapat kerjanya kalau memang dia mau kerja di Indonesia gitu. Jadi harus ditimbang-timbang lagi, kira-kira setelah kuliah itu nanti stepnya seperti apa. Itu apakah dia ingin bekerja di Indonesia atau ingin bekerja di luar negeri, peluangnya seperti apa. Jadi bukan hanya kita lihat dari segi dia masuk ke kuliahnya saja, tapi peluang dia setelah itu apa. Karena kan kita kuliah biasanya ada kaitannya untuk bekerja, apalagi kaitannya sama ilmu-ilmu yang bukan syariat gitu ya, ilmu yang bukan syar'i gitu ya. Nah, seperti itu kurang lebih, Bu. Rencana sih mau mencoba untuk yang 20 juz Ustaz untuk jalur beasiswanya. Ya, hafalan 20 juz. Kalau di Qatar University sendiri dia tidak melihat hafalan, Bu Imas ya. Jadi yang dilihat itu adalah nilai ijazah. Nilai ijazah. Jadi tidak berbekal hafalan 20 juz atau 30 juz tidak ya? Tidak. Ya, dan saya rasa di kampus manapun, hampir di kampus hatta di Saudi sekalipun ya, itu jarang yang melihat adanya beasiswa yang diambil dari penghafal Quran, karena memang sekarang hafalan Quran itu betul luar biasa sekali ya kan, tapi kalau sebagai syarat tertentu untuk masuk ke kampus di Timur Tengah ya, itu bukan menjadi satu syarat atau satu hal yang bisa dibilang istimewa di sini gitu ya. Itu satu kelebihan tentu, cuma apakah itu bisa menjadi jalan mulus untuk kita masuk ke situ, sebagian besarnya tidak gitu, sebagian besarnya tidak. Kalau di Indonesia iya, kalau di Indonesia kampus-kampus kita itu ada jalur beasiswa, karena memang tidak common di kita, tidak biasa ya. Akan tapi di sini bahkan di kampus di Fakultas Syariah sendiri pun itu tidak ada syarat 30 juz gitu ya. Yang penting itu dia bisa belajar dan memahami apa yang disampaikan, itu insya Allah sudah cukup. Baik Ustaz, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Bu Imas. Assalamualaikum Ustaz. Oke, tadi dulu sekarang kepada saudari Diana Asma Nabilah untuk bertanya. Raise hand dulu ya. Raise hand dulu, angkat tangan dulu baru bertanya. Silakan. Oke. Diana Asma Nabilah. Salam. Ustaz, mau bertanya. Ya. Mungkin panitia juga bisa ini tadi kayaknya tadi ada
Pak Edwin ya, atau Edwin tadi sudah resign juga, saya kira harus didahulukan. Ya, silakan Bu Diana atau Mbak Diana. Afwan, kalau misalnya perempuan ada persyaratan harus atau enggak? Suaranya kurang jelas, Bu Diana. Kalau misalnya untuk perempuan Ya, apakah ada persyaratan harus menggunakan mahram atau enggak? di Qatar tidak ada persyaratan mahram untuk perempuan. Ya. Tidak ada persyaratan untuk mahram bagi perempuan yang ingin kuliah di Qatar. Ya. Nah, jadi begini juga ada tambahan sedikit ya. Ada program khusus ya yang ada di Qatar University itu. Program hanya 1 tahun saja. 1 tahun programnya adalah bahasa Arab. Ya, kita belajar bahasa Arab di Qatar University selama 1 tahun. Setelah itu ya kita kembali lagi ke Indonesia. Nah, itu cukup berpeluang. Ya, peluangnya cukup besar untuk siapapun yang ada di Indonesia dan di negara manapun. Jadi setiap tahunnya dari Indonesia insya Allah akan selalu ada, karena memang sebagian kawan-kawan itu sudah ada MOU-nya gitu. Jadi yang sudah ada punya MOU dengan Qatar University itu adalah UNJ dan juga Unida Gontor. Ya, UNJ dan Unida Gontor setiap tahunnya mengirimkan beberapa mahasiswa ke Qatar University. Tapi tahun kemarin itu ada cukup banyak mahasiswa kita yang dia datang secara mandiri gitu ya. Jadi beasiswa full, semuanya beasiswa full kecuali kalau yang datang sendiri itu dia nggak dapat mukafaah ya. Tapi mukafaahnya juga kecil sih, mukafaahnya cuma 500 rial, jadi nggak begitu berpengaruh insya Allah ya. Jadi bagi kawan-kawan yang memang ingin mencoba Qatar University atau ingin sekolah di Qatar University dan mencoba bagaimana sih atmosfer di sini gitu ya, suasana di Qatar, itu bisa juga mencoba jalur bahasa Arab itu yang 1 tahun. Nah, itu daftar sendiri, itu bisa insya Allah peluangnya cukup besar kalau untuk yang itu. Silakan yang lain, mungkin siapa duluan tadi? Dari Pak Edwin ya tadi. Pak Edwin tadi sepertinya sudah angkat tangan. Saudara Edwin, Edwin. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan antum ada cerita Ustaz ya, yang kali-kaliku antum ketika masuk di Qatar itu yang mengenai itu Ustaz, pendaftaran yang di imam dan muazin di Qatar itu Ustaz. Apakah masih ada peluang untuk tahun depannya, dan jika ada tuh biasanya kita dapat beritanya itu dari mana dan apa yang harus kita persiapkan Ustaz? Baik. Ini singkat-singkat saja ya, supaya mungkin yang ingin bertanya juga kebagian juga. Nah, untuk imam dan pendaftaran imam itu tidak setiap tahun ada, sifatnya hanya kondisional, situasional, tergantung kebutuhan yang ada pada departemen masjid ya. Itu apakah mereka perlu imam atau tidak. Dan memang kalau dilihat dari ininya ya, dari trennya itu mereka kebanyakannya ngambil dari Bangladesh atau dari India kebanyakannya gitu, karena kita orang Indonesia itu juga minoritas untuk imam-imam di sini, karena memang ada sedikit perbedaan dalam muamalah kalau dengan orang Indonesia. Artinya kita itu sedikit diistimewakan gitu, karena kita nggak bisa diputer gitu ya, kita nggak bisa jadi badil di masjid tertentu. Jadi kalau kawan-kawan yang datang dari Bangladesh dan juga India itu mereka biasanya diputar-putar dulu gitu. Jadi misalkan ada yang libur pulang ke negaranya, maka dia pergi ke masjidnya gitu ya. Terus seperti itu, dan kita nggak bisa begitu orang Indonesia. Makanya orang Indonesia agak susah ya, agak jarang untuk mereka daftar, dan biasanya ketika ada pendaftaran ya, sejauh ini waktu itu juga saya agak percaya nggak percaya dengan pendaftaran itu, benar nggak nih, apa ada pendaftaran ini. Dulu sih pakai WhatsApp ya,
dari sosial media aja. Akan tapi apakah nanti seperti itu juga atau melalui jalur Kemenag seperti yang dilakukan oleh Emirates misalkan, nah itu Allah alam gitu, harusnya seperti itu gitu, Pak Edwin ya. Nah, syukron Ustaz, penjelasannya Ustaz. Ya. Oke, syukron atas jawabannya. Dan lanjut kepada Saudara Abdullah untuk bertanya. Sudah raise hand tadi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja yang ingin saya tanyakan Ustaz, apa-apa saja nilai-nilai positif maupun negatif yang kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu di negeri kaya seperti Qatar. Karena sebagai penuntut ilmu kami tentunya ingin mengetahui bagaimana lingkungan di sana. Syukran Ustaz. Masya Allah bagus. Abdullah dari mana Abdullah? Kayaknya orang timur ya? Ya, orang Makassar Ustaz. Agak Kareba. Masya Allah. Makassar, Dubes yang sebelum sekarang orang Makassar. Ya, Pak Basri Sidi Habi dan Dubes yang sekarang dari Palembang. Ya, begini Abdullah, pertanyaan yang bagus. Satu hal positif ketika kita kuliah, terutama kuliah syariah di Qatar, kuliah syariah di Qatar itu satu dosen-dosennya Masya Allah tabarakallah ya. Satu, nggak tahu ya kalau di Timur Tengah yang lain, tapi kalau di kampus saya pribadi, bahkan di semua Qatar itu dosen itu semua harus S3 ya. Tidak ada yang S2, jadi semua harus S3. Dan kemudian dosen-dosennya dari berbagai negara yang ada di Arab ini gitu ya. Jadi secara latar belakang itu lebih moderat, ya bisa dibilang lebih moderat. Artinya melihat perbedaan fikih, perbedaan pandangan, itu hal yang biasa sekali kita diskusikan di bangku kuliah gitu ya. Ya kita mungkin di kampus-kampus di negara tertentu itu kadang dia hanya belajar satu mazhab tertentu atau satu doktrin atau satu ajaran tertentu gitu. Akan tapi kalau di Qatar University karena dosennya itu ada banyak sekali atau dari banyak latar belakang, dari banyak negara juga. Jadi kita bisa lebih wise, kita bisa lebih bijak dalam memandang ketika adanya perbedaan gitu ya. Itu satu. Kemudian memang tadi saya sudah sebutkan Qatar University ini dia dari segi wajib atau dari segi PR dan juga tugas-tugas dia macam-macam ya tugasnya. Jadi kadang kita buat bahas ya, kita buat paper atau buat makalah, kemudian presentasi seperti kampus-kampus umum yang ada di Indonesia. Akan tapi hal yang seperti itu tidak umum berada di kampus-kampus di Timur Tengah gitu ya. Ketika ada kampus yang bisa banyak tugas seperti itu, ada macam tugasnya seperti itu bagus ya. Artinya mengasah kita untuk bisa juga berbicara, menulis, dan juga membaca seperti itu. Itu hal-hal positif. Hal-hal negatif, satu mungkin secara umum kalau di syariah sendiri, fakultas syariah itu sendiri tidak banyak mahasiswanya. Oh ya, satu lagi hal positif. Hal positif kalau di kuliah di Qatar University atau secara umum di Qatar itu adalah kita insya Allah jadi bisa lebih percaya diri. Kok bisa kayak gitu? Iya. Kenapa? Karena nggak banyak orang Indonesia. Ya, kalau kita kuliah dengan orang Indonesia lagi atau kebanyakannya dengan orang Indonesia lagi, bahkan nggak sedikit ya di antara mahasiswa yang kebanyakan temannya orang Indonesia lagi. Ya udah terlalu nyaman gitu ya. Padahal dia misalkan kuliah di Mesir, dia kuliah di Sudan, dia kuliah di mana, tapi mainnya sama orang Indonesia lagi, belajarnya sama orang Indonesia lagi. Di situ bahasanya nggak berkembang, ngomongnya kurang berkembang, ya segala sesuatunya jadi kurang. Nah ketika kita jadi minoritas gitu ya, kita
terpaksa gitu awalnya untuk bisa ngomong juga, bisa nulis juga. Jadi akhirnya kita sudah terbiasa sekali dengan teman-teman dari luar, dan kita bukan hanya sebatas belajar memahami dosen saya, tapi kita ngomong gitu. Dan itu yang membuat kita jadi lebih percaya diri bahwa ternyata kita memang bukan orang Arab, tapi kalau dari segi nilai, dari segi muamalah, kita bersaing dengan mereka, bahkan kadang kita bisa lebih bagus nilainya daripada kawan-kawan yang ada di sini gitu. Nah, hal-hal negatif, mungkin hal-hal negatif itu kebanyakannya bukan di kampusnya ya, kan, tapi kita bisa dapati hal-hal negatif itu di luar kampus gitu ya. Ya mungkin hal-hal negatifnya nggak banyak orang Indonesia, itu juga boleh jadi satu hal yang kurang juga ya. Mungkin kita jadi kurang teman Indonesia. Kedua ya tentu kebanyakannya kalau saya amati hal-hal negatif itu nggak kita dapat di kampus gitu. Kalau di kampus sih insya Allah kebanyakannya hal-hal positif ya. Mungkin di luar kampus itu kita bisa mendapatkan cukup banyak tuh hal-hal yang mungkin kita nggak suka gitu, bahkan bukan nilai Islam itu sendiri gitu. Jadi saya bilang di awal tadi, Qatar juga sebenarnya ada hal-hal yang kalau kita kumpulkan itu ada saja ya hal-hal negatif gitu ya. Ya mungkin kalau di kampus ya, ini saya alami ketika saya belajar belajar mata kuliah umum, karena meskipun kita fakultas syariah tapi kita juga harus ngambil mata kuliah umum juga beberapa gitu. Nah, kadang ada anak-anak Qatar, anak-anak orang sini sendiri itu ya karena mereka mungkin merasa sudah mampu, sudah kaya, sudah punya uang, jadi mereka tuh kuliah itu nggak semangat, atau kuliah ya hanya untuk kerja aja, untuk ijazah aja, untuk naik gaji aja seperti itu. Dan nggak jarang ketika kita bersama mereka itu kita dianggap sebagai orang yang mampu, orang yang bisa secara belajar, akhirnya mereka jadi mengandalkan kita. Nah itu mungkin salah satu yang nggak bagusnya ya. Cuma itu nggak didapatkan di fakultas syariah, itu biasanya di fakultas-fakultas yang bukan syariah ada saja yang seperti itu. Allahu a'lam. Abdullah, seperti itu ya. Syukron Ustaz. Atas jawabannya. Ya, Abdullah. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan kepada saudara Torik. Silakan kepada saudara Torik. Apakah ingin bertanya, saudara Torik? Oke, kalau tidak ada tanggapan, lanjut ke saudara Gozi ya. Saudara Gozi. Silakan Gozi. Baik, Assalamualaikum, merhaba Ustadz. Kedengaran nggak Ustadz suaranya? Kedengaran. Oh, Masya Allah. Ya, silakan. Oh, Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Gozi. Saya mahasiswa baru di Kirkleri Universitas di negara Turki. Nah, pertanyaan saya ini, mungkin saya salah jurusan Ustadz. Tapi alhamdulillah saya itu dibantu dengan pondok beasiswa scholarship Ustadz. Beasiswa dari beberapa program. Nah, apakah nanti kalau saya karena kan Qatar itu kan jurusannya banyak ya Ustadz ya. Kayak fikih juga ada dan tafsir juga. Kalau di sini tuh nggak ada Ustadz. Jurusan di sini tuh ilahiyat, Islamic Theology. Jadi kebanyakannya ilahiyat. Iya. Nah, di situ Ustadz dengan saya mengapply berkas pakai bahasa Inggris itu bisa gak Ustadz? Yang udah di noter atau enggak udah dilegalisir oleh Kemenkumham? Ya, bisa. Untuk apply berkas bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab. Dengan TOEFL juga Ustadz. Apa persyaratan nilai TOEFL? Itu berapa kira-kira nilainya? TOEFL kalau di fakultas syariah nggak diminta. Ya. Kalau di luar fakultas syariah itu standar saja 550 atau 600 sudah cukup, insya Allah. Wah, alhamdulillah berarti. Oh, ya, Ustaz. Atau bisa segitu ya. Ya, silakan.
Dan ini Ustaz, kalau udah mungkin apakah saya kudu balik lagi ke Indonesia mengurus, misalkan saya keterima di satu universitas itu, apa saya kudu balik lagi ke Indonesia untuk mengurus berkas kayak kedutaan? Begini, Gozi sekarang kuliah di Turki. Iya Ustaz. Ya kan? Fakultas apa? Ilahiyat. Iya. Iya. Oke. Sebetulnya begini, saya tidak mau terlalu masuk ke dalam keputusan dari siapapun ya. Cuma pertimbangkan kembali ketika kita ingin mengulang gitu ya. Karena kita berpacu dengan waktu juga, dan apakah ketika kita harus balik ke Indonesia lagi itu sudah otomatis diterima di kampus lain. Nah, itu juga pertanyaan. Pastikan kalau misalkan kita diterima dulu harus di kampus mana, baru kita pulang ke Indonesia. Jangan kita pulang dari Turki ke Indonesia, kita belum dapat kepastian di kampus manapun. Nah, itu jadi satu problem juga. Nah, memang bagusnya kalau untuk Gozi ya sarannya, insya Allah kalaupun misalkan Gozi nanti meneruskan sekolah di Ilahiyat, sebetulnya insya Allah akan ada manfaatnya ya, akan ada faidahnya pastilah ilmu. Cuma kalaupun memang Gozi itu ingin belajar yang lain ya, kalau saya sih sarannya bagusnya ya, belajar apa yang kita suka itu lebih bagus gitu ya. Belajar apa yang kita suka itu lebih bagus, karena itu akan lebih membuat kita semangat dalam belajar ketimbang misalkan kita belajar sesuatu yang ternyata bukan jurusan kita, tapi ketika kita memang ingin meneruskan tidak ada salahnya juga gitu ya. Gozi gitu. Tapi Ustaz, Halo. syukran Ya, kasiran. Gozi saran saya teruskan saya dulu sambil Gozi nanti lihat-lihat lagi. Boleh jadi di Turki juga ada kampus yang mempelajari fikih atau tafsir atau hadis, itu ada, setahu saya teman saya juga ada yang belajar itu di Turki. Cuma saya nggak tahu kampusnya apa. Saya rasa di Turki ada yang mempelajari seperti itu, tapi ya Allah alam kampus apa gitu ya. Sambil dijalani dulu aja. Nanti ketika Gozi mau memutuskan harus banyak berdiskusi dengan banyak pihak ya, terutama orang tua dan lain sebagainya gitu ya. Karena ini kan berkaitan dan bersinggungan juga dengan masa depan Gozi dan juga harapan dari orang tua itu sendiri. Gitu Gozi. Silakan yang lain. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sekarang kita lanjut kepada saudara El Ilhamna. Untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ustaz? Nama saya Ilhamna, saya dari Aceh Ustaz. Saya mau tanya tentang barnamaj al-lughatul arabiyyah lin-naqiqina bighairiha. Itu Ustaz. Ya. Dan yang kedua, tadi Ustaz bilang bisa berangkat ke sana untuk program program itu 1 tahun secara mandiri. Apa ada personal khusus yang membantu kita di sana untuk administrasi untuk mengurus untuk mengurus di institut tempat bahasa tersebut Ustaz? Karena kan kita belum jelas nih kalau dari sini itu. Maksudnya gitu Ustaz. Belum jelas apanya, Irhamna? Belum jelas diterima di di tempat belajar bahasa 1 tahun di Universitas Qatarnya. Jadi mungkin ada Irhamna. Oke. Enggak, jadi begini, mungkin Irhamna sedikit salah paham tentang apa yang saya katakan tadi. Kita tidak akan berangkat ke Qatar kalau kita nggak lulus dulu, Irhamna. Jadi kita daftar dulu di web kampus ya. Kalau misalkan ada berkas yang harus dikirim, kita kirim berkas. Tapi setahu saya kayaknya nggak ada berkas yang dikirim, hanya daftar online saja. Kalaupun ada ya kita kirim saja ke sini. Nanti ketika lulus baru kita berangkat. Bukan berarti kita berangkat mandiri, nyampe di sini terus kita ngurusin berkas, nggak begitu. Kalau seperti itu nanti akan banyak hal yang
apa ya berantakan kalau seperti itu adanya ya. Mandiri di sini bukan berarti kita berangkat langsung tapi maksudnya tidak ada MOU dari kampus tertentu, jadi kita daftar sendiri. Nah gitu. Begitu ya. Ya, Afwan. Kalau iya, bagaimana Irhamna? Kalau untuk persyaratannya Ustaz, misalnya diminta ijazah, apa wajib legalisir dari Kemenkumham atau Dubes Qatarnya? Untuk persyaratan ke yang program bahasa Arab itu saya pribadi juga kurang begitu paham ya spesifikasinya, tapi seharusnya tidak sedetil yang S1 atau S2 gitu ya, karena itu hanya program bahasa Arab. Dan kemarin itu ada yang masih SMA ya, artinya ada yang kesini itu dia masih SMA atau baru lulus SMA, dia belum kuliah gitu. Jadi harusnya berkasnya lebih sederhana. Irhamna bisa lihat di web Qatar University langsung. Insya Allah di situ sudah jelas insya Allah. Syukran, jazakallah khair. Oh iya. Silakan selanjutnya. Ada akun Cleopatra atau ini Cleopatra. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cleopatra dari Mesir ya? Bukan, Ustaz. Oh bukan, kan dari Mesir. Ustaz, kalau bahasa resmi Qatar itu bahasa apa? Ya, bahasa resmi Qatar tentu bahasa Arab ya. Bahasa nomor satunya bahasa Arab. Bahasa nomor 2-nya bahasa Inggris gitu. Nah, jadi nggak semua kampus yang di sini itu menggunakan bahasa Arab, dilihat spesifikasinya di webnya gitu. Pakai bahasa Arab atau pakai bahasa Inggris gitu. Kalau di Qatar Foundation tuh kebanyakannya pakai bahasa Inggris gitu. Kalau di Hamad bin Khalifah ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Arab. Gitu. Kalau di Qatar University Syariah bahasa Arab. Yang umumnya ada yang bahasa Arab, ada yang bahasa Inggris. Nah, seperti itu Cleopatra. Cleopatra bukannya perempuan ya? Ya, Masya Allah. Kayaknya terinspirasi mau ke Mesir ya? Satu lagi, mungkin sudah disebutkan tadi, karena jaringan di sini kurang baik. Jadi kalau buka pendaftaran itu kapan, Ustaz? Buka pendaftaran ini kampus? Iya, kampus. Kalau di Qatar University 2 kali, setahun 2 kali. Jadi biasanya sekitar bulan kalau semester, jadi untuk semester depan ya, jadi untuk awal tahun depan itu biasanya udah dibuka sekitar bulan September tuh udah dibuka tuh biasanya, September atau Oktober tuh dibuka biasanya. Terus untuk semester yang berikutnya biasanya sekitar Maret atau April tuh udah buka. Jadi nggak ada tanggal khusus gitu. Jadi kita harus cek web kampus secara reguler untuk bisa kita tahu. Tapi kira-kira di bulan-bulan itu gitu ya kalau untuk Qatar University. Jadi begini, kalau untuk kampus yang ada di Qatar, sebagian besar informasinya itu sudah jelas ada di website kampus. Gitu. Sebagian besarnya insya Allah. Kecuali ada hal-hal tertentu yang kita nggak paham, kita bisa tanyakan ke mahasiswa di sana, ke saya boleh, atau ke PPI Qatar, itu insya Allah dijawab ya. Tapi sebagian besar pertanyaannya sudah dijawab sebetulnya di website kampus, sudah ada gitu insya Allah. Itu juga yang membedakan kampus di sini dengan kampus di Timur Tengah yang lain mungkin ya. Dari segi administrasi lebih rapi dan lebih tertata gitu ya. Allah. Kalau kampus satu lagi, Hamad bin Khalifah. Apa? Buka pendaftaran. Kalau Hamad bin Khalifah cuma 1 tahun sekali, itu biasanya di bulan awal-awal tahun ya kayaknya ya. Sekitar Januari atau Februari, Maret sekitar segitu itu dibuka. Februari lah standby saja, atau dari mulai Januari. Itu nanti karena dia harus ada beberapa marhalah ya, ada berkas, ada interview karena itu kan S2. Nah, itu baru
Nanti ketika sudah selesai tengah tahun biasanya ya nanti ada pengumumannya gitu. Ya, mudah-mudahan teman-teman di sini berkesempatan untuk belajar di sini atau bahkan bekerja di sini. Ya, jadi ya saya memang harus bilang apa adanya. Seperti inilah Qatar untuk ini ya, belajar memang tidak seperti kampus-kampus di Timur Tengah yang lain. Ya, kita harus maklumi juga karena fokus Qatar itu bukan hanya di pendidikan, akan tapi di pekerjaan juga. Malah kebanyakan orang kesini itu kan untuk bekerja. Tapi ya saya pribadi berharap teman-teman semua di sini mudah-mudahan nanti juga berkesempatan bisa ke Qatar gitu ya, bisa belajar S1, S2 atau S3 atau bekerja di sini atau mungkin sekadar untuk misalkan siyahah atau jalan-jalan misalkan, mudah-mudahan ya saya berharap seperti itu. Ya, silahkan yang lain. Saudara Goza, silakan. Goza Akhlak. Ana mau nanya tadi, kalau misalnya di Hamad bin Khalifah itu butuh kalau misalnya kita ambil yang syariah TOEFL atau apa enggak gitu? Iya, kalau di Hamad bin Khalifah University, ketika kampus biasa kan S2 ya, di Hamad bin Khalifah itu ada S1 ada, tapi sedikit sekali mahasiswanya juga. Biasanya S2 itu kalau kampus kita sebelumnya itu pakai bahasa Arab nggak perlu tuh, kalau nggak salah TOEFL ya, TOEFL-nya itu nggak perlu ya. Tapi kalau misalkan kampus yang sebelumnya bukan pakai bahasa Arab, nah itu perlu gitu. Seperti itu Gaza. Oh iya, mau tanya lagi, kalau misalnya Hamad bin Khalifah ini harus pakai ijazah, misalnya kita ini masih kelas 12 nih, itu mau daftar ini misalnya Januari gitu, tapi kita belum, ijazah kan belum keluar nih, itu bisa pakai transfer atau harus pakai ijazah nunggu tahun depan? Ya kan begini, misalnya bisa kayak transfer. Di sini baik di sini secara umum tidak bisa pakai transkrip atau apapun, dia minta ijazah, asli. Dia minta nilai ijazah, nilai akhir dari ijazah itu. Ya, tidak bisa pakai transkrip yang belum resmi dari Kemendikbud misalkan atau Kemenag misalkan. Nah, seperti itu kurang lebih Gaza ya. Untuk Hamad bin Khalifah S2 lebih disarankan karena memang S1 belum ada mahasiswa kita yang di sini S1. Kalau S2, S3 ada. Kalau buat S1 tuh di mana ya mungkin kalau di Qatar? Kalau untuk S1 ya kalau mau belajar syariah satu-satunya opsi di Qatar University saja. Oke. Ya. Kalau itu ada misalnya pas masuknya itu ada syarat-syarat buat tazkiyah gitu atau gimana? Kalau misalnya enggak, nah ini yang membedakan juga. Enggak ada ya? Oke. Nah, kalau di Qatar University itu tidak ada tazkiyah Gaza. Nah, ini yang membedakan kampus di sini dan juga terutama di Qatar University dan di kampus di beberapa negara Timur Tengah yang minta tazkiyah. Nah, ini minta tazkiyah ini kalau saya amati, ini kan tazkiyah ini kayak rekomendasi dari beberapa tokoh ya di Indonesia. Nah, menurut saya ini juga agak kurang relevan kalau kita hanya mengandalkan tazkiyah. Secara itu udah bagus ya, artinya orang itu diterima bukan berdasarkan tazkiyahnya, itu udah bagus di situ ya. Artinya saya juga dulu daftar di Madinah saat itu, tazkiyah saya nggak main-main gitu, dari orang besar lah di Indonesia gitu. Akan tapi di Madinah itu saat itu ya, dia tidak lihat nilai kita, akan tetapi dia lihat tazkiyahnya dan dia lihat dari sekolah mana. Nah itu yang dilihat. Nggak tahu ya kalau Madinah sekarang. Nah, itu yang dilihat sama kampus di Madinah gitu. Padahal sebetulnya kan penerimaan manapun, kampus manapun, sekolah manapun itu harusnya menerima mahasiswa itu berdasarkan nilainya, karena di situ nanti akan ada daya saing ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya di situ. Jadi bagus
persaingannya itu bagus gitu ya antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Tapi kalau hanya dilihat dari tazkiyahnya saja atau dari sekolah mananya saja tanpa dilihat nilainya, nah itu yang menurut saya jadi nggak relevan dengan dunia pendidikan. Nah makanya di Qatar University tidak ada tazkiyah sama sekali, yang dilihat itu hanya nilai saja insya Allah. Jadi kalau nilainya bagus ya insya Allah itu peluangnya akan sangat besar insya Allah. Baik, apa ada Gaza, kita persilahkan yang lain dulu ya. Kepada saudara Abror, silakan. Kepada Abror. Nanti Gaza kalau ada waktu lagi bisa tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, perkenalkan saya Abror Nusaf, mahasiswa master di UNISA di Brunei Darussalam. Ingin bertanya Ustaz, apakah untuk di Qatar ini ada persyaratan untuk submit jurnal internasional, karena beberapa kampus misal di Brunei juga mempersyaratkan seperti itu. Apakah di Qatar juga ada yang hal seperti itu? Yang kedua, pertanyaannya tadi Antum menyebutkan tentang peluang jadi imam di Qatar. Berapa juz syaratnya Ustaz? Baik. Dan yang ketiga, oh ya, silakan jawab dulu. Apa? Silakan yang ketiga. Yang ketiga, beasiswanya ini dari kampus atau dari negara, Ustaz? Baik. Satu untuk jurnal mau S2 atau S3 lagi? S2 lagi apa S3? Insya Allah S3, Ustaz. Sekarang kan sudah S2 nih. Nanti ngulang-ngulang lagi umurnya habis. Soalnya ada juga di sini yang S2 lagi. Ya udah S3 dari Maroko ke sini S2 lagi. Ada juga. Nah, jadi untuk jurnal sepertinya nanti ketika interview diminta ya sedikit tentang apa yang mungkin biasanya ketika interview itu ditanya kamu sudah kuliah di mana, kemudian apakah ada pengalaman lain ataukah ada jurnal, itu bisa jadi ada juga ditanyakan juga. Secara spesifik disiapkan saja, tapi misalnya secara spesifik apakah nanti diminta jurnalnya atau tidak, nah itu bisa dicek langsung di webnya. Kedua, untuk syarat juz berapa juz jadi imam, kalau untuk kita itu tidak ada juz tertentu, cuma bagusnya 30 juz tentunya ya. Oh, siap. Ketiga itu beasiswanya dari kampus bukan dari negara. Oh ya, jadi kalau dari kampus berarti kita harus cross check ke kampus masing-masing yang kita tuju, Ustaz ya? Betul. Oh ya. Ya. Siap, Ustaz. Syukran atas jawabannya, Ustaz. Bisa lulus ya, di Qatar ya, mudah-mudahan. Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ini masih ya planning lah, Ustaz. S3-nya ke college, dual college. Ya, mudah-mudahan bisa ke sini. Amin, amin. Insya Allah, Ustaz. Doakan. Amin. Ini bagaimana, Ustaz? 2 menit lagi. Saya kasih waktu sampai 55 ya maksimal. Oke, baik. Lanjutkan kepada saudara Fikri Haikal untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Haikal dari Bogor, izin bertanya, Ustaz. Ketika kita mengambil jurusan diploma bahasa Arab itu bisa langsung ke syariah atau S1 atau harus daftar lagi, Ustaz? Baik. Sebetulnya program itu bukan program diploma, Fikri Haikal. Itu hanya program bahasa Arab saja. Setahu saya juga itu bukan program diploma ya, tapi itu boleh jadi satu step ya. Ketika udah punya program itu atau udah menjalani itu udah bagus gitu ya, bisa jadi satu bahan untuk bisa disodorkan juga ke kampus yang lain. Nah, untuk apakah bisa langsung S1 ke situ? Nah, itu juga belum tahu ya. Sebenarnya itu bisa, cuma maksudnya nggak bisa otomatis gitu. Dia harus daftar lagi karena itu program yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita udah diterima di program bahasa Arab, kita nggak bisa otomatis langsung ke S1. Kita kalau mau seperti itu harus daftar lagi, daftar ke S1 ya.
Kalau Insya Allah kemungkinan untuk diterima di jurusan bahasa Arab apa di belajar bahasa Arab di Q itu besar apa gimana, Ustaz? besar, cukup besar ya. Saya bilang cukup besar karena tahun kemarin sama tahun yang kemarinnya lagi justru saat COVID itu banyak mahasiswa yang dari Mandiri itu ya. Program bahasa Arab yang dari Mandiri itu banyak, ada berapa ya? Totalnya sih ada belasan ya, tapi intinya ada banyak. Mandiri ya Ustaz, bukan beasiswa. Jadi gini, saya ulang lagi bahwa Mandiri itu adalah tidak adanya MOU dari kampusnya. Jadi kita daftar sendiri. Tapi beasiswa, programnya semua beasiswa. Ya. Jadi langsung ke website kampusnya itu ya, nggak ada perantara gitu ya? Nggak ada perantara, nggak ada calo, insya Allah. Ya, syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikri ya. Tafadhol kepada saudari Zikra Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, karena Zikra mahasiswi Lipia Jakarta. Di mana? Di Lipia Jakarta, Ustaz. Oh, di Lipia, oke. Kalau di Qatar itu perempuannya, kalau untuk perempuan itu aman nggak Ustaz? Dan di sana ada asrama nggak Ustaz? Ya, insya Allah Qatar adalah the safest country in the world. Jadi Qatar adalah negara teraman di dunia untuk perempuan, aman, insya Allah. Meskipun keluar tengah malam, insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah. Di Qatar ada asrama, ya, ada asrama putra ataupun putri ada. Insya Allah. Mau nanya Ustaz, kalau menunggu kelulusan itu berapa lama? Apa? Menunggu kelulusannya itu berapa lama, Ustaz? Oh, nah ini juga ya. Untuk apa nih? Untuk program mana nih? Kalau ngambil jurusan syariah. Nah, oke. Sebetulnya secara umum mau jurusan manapun atau strata manapun, nah ini juga yang membedakan kampus di Qatar dan kampus di yang lain. Kalau di Qatar itu sudah ada tanggalnya masing-masing. Jadi misalkan ketika mereka sudah membuka pendaftaran, itu sudah ada tanggal-tanggalnya. Tanggal sekian ngurusin berkas, tanggal sekian daftar online, tanggal sekian kirim berkas, tanggal sekian pengumuman. Jadi insya Allah tidak akan keluar dari tanggal itu. Jadi tidak bilang pengumumannya kapan, setelah Ramadan kapan, nggak tahu. Gitu ya. Itu terjadi di beberapa kampus di Timur Tengah. Gitu. Setelah Ramadan bisa Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus lagi muter lagi. Nah, seperti itu ya. Insya Allah kalau di Qatar sudah ada tanggalnya ya, ketika sudah ada pendaftaran, sudah dibuka, insya Allah. Kalau tesnya ada tes tulis sama interview. Kenapa? Kalau di sana di Qatar ada tes tulis dan interviewnya, Ustaz. Kalau untuk S1 tidak ada sama sekali tes tulis. Jadi cuma hanya kirim berkas saja, selesai. Oh. Ya. Dan interview juga tidak ada. Ya. Kalau S2 di Hamad bin Khalifah ada interview. Ya. Tes tulis nggak ada. Baik. Jazakallahu khairan. Oh iya. Tapi Lipia juga Masya Allah bagus. Ya, belum tentu yang dari luar negeri itu lebih bagus daripada lulusan Lipia. Ini juga harus diperhatikan ya. Kadang kita ke luar negeri itu mungkin ya niatnya tuh berbeda gitu ya. Ini juga pertanyaan juga buat teman-teman yang mau ke Qatar tuh banyak ya. Ini kan pada mau ke Qatar karena apa nih? Karena pendidikannya apa karena apanya gitu. Begitu juga kawan-kawan yang mau ke Madinah, kawan-kawan yang mau ke Saudi itu karena apa? Karena belajar, apa karena mau jadi guide umroh? Gitu. Apa karena mau usaha atau mau ngapain gitu kan? Nah, jangan sampai kita niatnya itu melenceng dari pendidikan itu sendiri. Baik, silakan yang lain. Mungkin terakhir udah ini ya, sudah jam 25.05 dari Ustadz Fakih berikan closing statement untuk teman-teman semua sebagai penutup bagi kita semua. Ya, terima kasih waktunya teman-teman semua. Saya dari sini ya, dari Doha. Insya Allah teman-teman semua
baik yang bertanya maupun yang menyaksikan tadi, kalian adalah harapan dari bangsa Indonesia dan harapan umat insya Allah. Ya, apapun ilmu yang nanti akan kalian tempuh, ya itu insya Allah bermanfaat untuk untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, keluarga besar kita, untuk agama kita dan juga untuk bangsa kita. Satu hal bahwa tentu mungkin banyak yang berharap untuk bisa kuliah di Qatar atau di negara lain. Cuma saya pun kuliah di Qatar itu sebetulnya tidak ada target untuk ke Qatar, tidak ada sebetulnya. Saat itu ingin ke Mesir, saat itu ingin ke Madinah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala pilihkan kampus di Qatar. Ya, pasti ada hikmahnya dan alhamdulillah ya saya jalani dan satu persatu ternyata saya bisa ambil ya hikmahnya. Nah, jadi apapun nanti kampus yang didapat oleh kawan-kawan, yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik insya Allah. Selama kita juga memaksimalkan apa yang kita punya. Gitu. Dan saya ulangi lagi sekali lagi bahwa lulusan luar negeri itu belum tentu lebih bagus daripada lulusan yang ada di Indonesia. Apalagi kalau mau bekerja di Indonesia. Apalagi juga mau berdakwah di Indonesia. Karena di Indonesia kita sudah tahu seperti apa, adatnya seperti apa, peluangnya seperti apa, dan belum tentu yang di luar negeri itu juga lebih bagus secara teori, secara kurikulum dan lain sebagainya. Ya tentu banyak yang bagus, akan tapi kita yang kuliah dimanapun, kalaupun misalkan nanti kita nggak dapat di Qatar atau di tempat yang kita mau, ya insya Allah itu adalah yang terbaik dan kita usahakan maksimal di situ. Insya Allah nanti kita akan melihat hasil dari mujahadah kita, hasil dari kerja keras kita selama kita kuliah. Kalau sebenarnya saya ingin banyak bercerita ya, Rafif ya, karena saya juga di sini bukan hanya kuliah akan tapi bekerja dan juga banyak berkecimpung dalam agenda-agenda acara-acara diaspora dan banyak juga berbicara ngobrol dengan orang-orang yang masya Allah dari segi karir sudah sukses. Sebenarnya itu yang ingin saya juga sampaikan di sini. Cuma karena waktu juga membatasi kita, mudah-mudahan mungkin di lain kesempatan insya Allah kita bisa bicarakan itu ya. Atau mau japri saya di sosial media juga silakan ya. Itu saja kurang lebih Rafif. Saya juga harus siap-siap untuk bekerja lagi. Apa ya? Masih banyak Ustadz Fakih atas penyampaiannya, dan untuk hal lainnya bisa teman-teman tanyakan melalui Instagram Ustadz ya. Teman-teman bisa ngecek ulang postingan Itaf, itu sudah kami tag Instagram pribadi dari Ustadz Fakih. Teman-teman bisa menghubungi langsung ke Instagram beliau, dan bila ada salah kata dalam acara malam hari ini, kami ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami berharap semoga antum dan antuna semua Allah berikan tempat terbaik dalam melanjutkan studinya, dalam menuntut ilmu, karena memang yang disebutkan oleh Ustadz Fakih tadi ya, tidak menjamin lulusan luar negeri itu lebih baik dari lulusan Indonesia. Dan juga kita harus pahami bahwa kampus itu hanyalah sebagai wasilah kita. Goyahnya apa? Goyahnya bagaimana kita dapat mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga dapat terus belajar sampai hayat berpisah dari kita. Ya, kita tutup pertemuan kita dengan hamdalah dan doa kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.